Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Untuk video sebelumnya itu mengenai dinamika rotasi. Untuk video kali ini saya akan membahas mengenai keseimbangan benda tegar. Oke, ini peta konsep ya. Jadi sebelumnya kita telah belajar dinamika rotasi. Nah, untuk keseimbangan benda tegar tersendiri terbagi menjadi keseimbangan benda dan titik berat. Jadi ada dua pembahasan ya, ada keseimbangan dan juga titik berat. Oke, pembahasan yang pertama, keseimbangan benda tegar. Oke, benda tegar ialah benda yang tidak mengalami perubahan bentuk akibat pengaruh gaya. Jadi walaupun bendanya diberikan gaya, benda tersebut tidak akan mengalami perubahan bentuk. Nah, benda tersebut termasuk benda tegar. Nah, mengenai keseimbangan itu ada keseimbangan partikel dan juga ada keseimbangan benda tegar. Untuk keseimbangan partikel, syarat yang berlaku ialah sigma fx sama dengan 0 dan juga sigma fy sama dengan 0, dimana sigma fx ini merupakan jumlah gaya pada sumbu x dan sigma fy merupakan jumlah gaya pada sumbu y. Jadi pada sistem partikel, benda itu dianggap sebagai suatu titik materi. Jadi gaya yang bekerja pada benda dianggap bekerja pada titik materi tersebut, sehingga gaya yang bekerja pada partikel hanya menyebabkan gerak translasi, tidak menyebabkan gerak rotasi. Makanya syarat yang berlaku ini hanya sigma f sama dengan 0, sigma f pada sumbu x dan juga sigma f pada sumbu y. Nah, untuk benda tegar memiliki banyak partikel dan saling mengaitkan satu sama lain dan membentuk sesuatu dengan ukuran tertentu. Nah, sehingga mengakibatkan benda tidak hanya mengalami gerak translasi, tetapi juga memungkinkan benda itu bergerak secara rotasi. Nah, makanya selain syaratnya selain sigma fx dan juga sigma fy sama dengan 0, sigma taunya atau sigma torsinya juga sama dengan 0. Jadi tidak ada resultan gaya yang bekerja pada benda tegar dan juga tidak ada resultan momen gaya yang bekerja pada benda tegar. Jadi kalau misalkan keseimbangan partikel, gerakannya hanya translasi, makanya syaratnya sigma f aja. Nah, untuk keseimbangan benda tegar, bendanya itu mengalami translasi dan juga rotasi, makanya syaratnya itu sigma f dan juga ada sigma tau, jumlah gaya dan juga jumlah momen gaya. Nah, selanjutnya ada macam-macam keseimbangan. Macam-macam keseimbangan ada 3. Yang pertama, keseimbangan stabil atau istilah lainnya mantap, ada keseimbangan labil atau goyah, dan juga keseimbangan netral atau indifferent. Nah, untuk keseimbangan stabil, benda itu akan kembali ke posisi semula dan letak titik berat benda lebih tinggi saat diberi gangguan. Jadi ketika benda tersebut diberi gangguan kecil, benda itu nantinya akan kembali ke posisi semula. Dan ketika diberi gangguan, letak titik beratnya akan lebih tinggi. Nah, itu merupakan keseimbangan stabil. Nah, untuk keseimbangan labil, ketika benda diberi gangguan kecil, benda tidak bisa kembali ke posisi semula. Dan letak titik beratnya pun lebih rendah dibandingkan sebelum diberi gangguan. Nah, yang ketiga, untuk keseimbangan netral, benda tidak bisa kembali ke posisi semula, tetapi letak titik berat benda itu tetap ketika diberi gangguan kecil. Nah, di sini ada gambarnya perbedaan antara keseimbangan labil, netral, dan juga keseimbangan stabil. Nah, jadi di sini ada lintasan yang melengkung ke atas, ada lintasan lurus, dan juga ada lintasan melengkung ke bawah. Jadi misalkan ada sebuah bola dimulai dari puncak sini, kemudian diberi gangguan sehingga bola itu akan meluncur ke bawah. Nah, ketika bola itu meluncur ke bawah,
maka bola tersebut akan termasuk ke dalam keseimbangan labil. Kenapa? Karena benda tersebut berubah posisi dan tidak bisa kembali ke posisi yang awal dia nih, karena dia bergerak ke bawah. Kemudian letak titik beratnya pun akan lebih rendah dibandingkan sebelumnya karena dia sudah berada di bawah. Nah, untuk lintasan yang ini, ketika benda berada di lintasan yang lurus, maka benda tersebut mengalami keseimbangan netral. Kenapa? Karena benda tersebut akan berubah posisi karena dia terus melaju. Kemudian letak titik beratnya akan sama karena lintasannya lurus. Dia akan tetap berada di tengah-tengah bola, pusat masanya. Nah, kemudian ketika bolanya melaju ke lintasan ini melengkung ke bawah, maka benda akan mengalami keseimbangan stabil. Kenapa? Karena ketika bola meluncur ke bawah, dia akan kembali lagi ke posisinya. Akan kembali bergerak seperti ini dan akan mengalami keseimbangan di tengah-tengah nih. Benda akan berada pada posisi semula. Dan ketika bendanya itu bergerak tadi, ketika ada gangguan, letak titik beratnya pun akan lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Oke, di sini ada contoh soal mengenai keseimbangan benda tegar. Jadi ada dua buah kawat. Nih, ada dua buah kawat, kawat A dan kawat B, digunakan untuk menopang batang horizontal. Batang horizontal dengan berat 80 Newton dan panjangnya 2 meter. Jika beban seberat 240 Newton ditempatkan pada jarak 50 cm dari ujung kawat A, ini ya, bendanya yang berbentuk tabung. Tentukan besar tegangan pada kawat B di mana A sebagai poros. Oke. Nah, jadi ini merupakan contoh keseimbangan benda tegar ya, karena di sini ada sebuah batang yang digantung dengan dua kawat nih, kawat A sama kawat B. Ini ada batang, kemudian di sini ada sebuah benda yang diletakkan di atas batang horizontal ini. Nah, yang ditanyakan ialah tegangan kawat pada kawat B sebagai di mana A sebagai poros. Nah, sekarang kita jawab soalnya. Nah, kita tulis dulu info yang diketahui apa aja. Oke, info yang pertama ialah ini ya. Batang horizontalnya memiliki berat 80 Newton. Oke, jadi karena ini berat, berarti simbolnya W. Berat batang berarti kita singkat sebagai WB. Oke, info yang kedua, panjang batangnya 2 meter. Ini panjang batang. Nah, di sini kan ada titik A, kemudian ada titik B. Sama aja jarak dari A ke B itu 2 meter. Jadi dari A ke B sama dengan 2 meter. Kemudian info selanjutnya, beban seberat 240 Newton nih. Beban yang tabung ya, bentuk tabung. Berarti berat tabung ini 240 Newton. Kita singkat sebagai WT ya, berat dari si tabung. Selanjutnya, info berikutnya ada jarak jarak tabung ke ujung kawat itu 50 cm. Berarti kita anggap peletakan tabung ini sebagai titik C. Berarti panjang dari A ke C itu 50 cm. Atau kalau diubah ke meter berarti 0,5 meter. Nah, sekarang yang ditanyakan ialah tegangan pada kawat B. Nah, tegangan simbolnya T, berarti TB ya, tegangan pada kawat B. Karena di sini kasusnya mengenai keseimbangan benda tegar, kita pakai syarat keseimbangan benda tegar, di mana sigma tau sama dengan 0. Nah,
sigma tau itu kan merupakan jumlah momen gaya yang ada di sistem. Jadi kita gambarkan dulu nih diagram gaya-gaya yang ada di sistem. Oke, kita mulai dari batang nih. Batang memiliki berat benda sebesar 80 Newton. Nah, berarti kita gambarkan diagram gaya beratnya itu di titik tengah batang. Nah, seperti ini, dimana arahnya ke bawah karena gaya berat ya, arahnya menuju pusat bumi. Nah, yang kedua di sini ada sebuah tabung memiliki gaya berat juga sebesar 240 Newton, berarti arahnya juga ke bawah. Kita gambarkan diagramnya. Nah, seperti ini diagramnya. Nah, kemudian ada tegangan tali di titik B. Tegangan tali pada kawat B. Nah, karena talinya ada di atas batang, berarti arahnya ke atas. Kita gambarkan diagramnya. Seperti ini ya bentuknya. Jadi tegangan tali pada titik B yang mau kita cari nilainya. Setelah kita gambarkan, berarti kelihatan nih ada 3 gaya yang bekerja pada sistem. Ada WT, WB, dan juga TB. Nah, berarti tinggal kita masukkan ke sigma torsinya. Kayak pertama kita mulai dari WT-nya dulu ya. Gaya berat pada tabung. Nah, sigma tau itu kan rumusnya F dikali R, gaya dikali jarak. Nah, di sini gayanya gaya berat. Berarti WT dikali jarak dari A ke C. Jangan lupa tanda negatif dan positifnya. Nah, kan di sini yang dijadikan poros itu kawat A. Kemudian di sini gayanya itu arahnya ke bawah. Nah, berarti batang tersebut akan berputar searah jarum jam. Nah, kalau searah jarum jam berarti nilainya negatif. Berarti di sini kita kasih tanda minus. Nah, kemudian gaya yang kedua di sini ada gaya berat batang WB. Nah, berarti jaraknya dari A ke titik tengah atau setengah AB. Oke, tentukan negatif dan positifnya. Ini arahnya juga ke bawah. Dia akan berputar searah jarum jam sehingga hasilnya negatif ya, arahnya negatif. Berarti ini langsung aja dikurang. Nah, kemudian yang ketiga di sini ada tegangan tali. Nah, tegangan tali posisinya di titik B, berarti jaraknya itu jarak dari A ke B. TB dikali AB. Nah, tandanya kalian lihat gayanya. Gayanya arahnya ke atas, berarti dia nanti putarannya akan berlawanan jarum jam sehingga arahnya positif. Nah, ini berarti ditambah ya. Nah, kemudian setelah ini sigma taunya udah semuanya dimasukin sama dengan 0. Nah, setelah itu kalian masukkan angkanya. Min WT, WT-nya 240, berarti min 240 dikali AC. AC-nya 0,5 meter dikurang WB-nya 80 setengah AB, berarti setengah A ke B itu 2. Ini langsung aja ya, setengahnya dari 2 berarti 1 ditambah TB-nya tetap karena TB-nya mau kita cari nilainya dikali AB. AB itu panjang batang yaitu 2 meter. Jadi dikali 2 sama dengan 0. Nah, tinggal kalian jumlahkan. 240 dikali 0,5 berarti min 120 dikurang 80 ditambah 2 TB sama dengan 0. Nah, min 120 dikurang 80 berarti min 200 ditambah 2 TB sama dengan 0. Nah, biar TB nya sendirian, yang pindah ruas min 200 nya. Nah, berarti 2 TB sama dengan min pindah ruas jadi plus sama dengan 200, sehingga TB
sama dengan 200 dibagi 2 ialah 100. Satuannya Newton. Jadi besarnya tegangan tali atau tegangan kawat pada titik B itu besarnya 100 Newton. Oke, selanjutnya pembahasan mengenai titik berat. Titik berat benda merupakan titik tempat berpusatnya massa atau berat dari benda tersebut. Oke. Nah, penentuan letak titik berat itu dapat dilakukan dengan mudah apabila bendanya bersifat homogen dan juga beraturan. Kayak misalkan kubus, bola, silinder, dan sebagainya. Nah, itu kalau misalkan bendanya berdimensi 3. Nah, jadi masing-masing benda dengan dimensi 1, dimensi 2, dan dimensi 3 itu rumusnya berbeda ya. Kayak misalkan di sini yang pertama titik berat 1 dimensi. Nah, kalau 1 dimensi berupa garis. Nah, untuk koordinat X dan Y-nya simbolnya X0 dan Y0, di mana X0 ini merupakan letak titik berat pada sumbu X dan Y0 letak titik berat pada sumbu Y. Nah, untuk garis itu perkalian antara X dengan L dibagi penjumlahan banyaknya garis. Jadi kalau misalkan garisnya lebih dari 1, berarti tinggal dijumlahin aja dengan banyaknya garis. Nah, kalau untuk yang 2 dimensi itu berupa luas. Jadi di sini bukan pakai simbol panjang lagi, tapi dengan luas, simbolnya A besar. Bedanya di sini aja ya. Kalau tadi 1 dimensi L atau panjang. Nah, kalau yang 2 dimensi itu pakai luas, dimana simbolnya A kapital. Nah, untuk yang 3 dimensi itu berupa volume. Nah, jadi di sini diganti dengan V volume. Nah, untuk seterusnya itu sama, X dan juga Y-nya sama, cuman beda di sini aja, garis L, luas A, volume V. Oke, di sini selanjutnya ada contoh soalnya mengenai titik berat. Nah, jadi di sini ada 2 bidang ya. Nah, di sini contohnya yang 2 dimensi. Jadi kalau 1 dimensi itu cuman punya panjang. Kalau 2 dimensi punya panjang dan lebar. Nah, kalau 3 dimensi itu punya panjang, lebar, tinggi. Nah, untuk 2 dimensi contohnya kayak persegi panjang dan segitiga. Nah, kalau 3 dimensi berarti yang punya ketinggian juga. Contohnya tuh kayak kubus, kerucut, atau tabung. Oke, di sini kalian lihat bentuk bidangnya. Ada 2 bidang ya. Yang pertama ada persegi panjang. Nah, yang kedua ada segitiga. Nah, di sini yang bidang pertama itu kita anggap yang persegi panjang ya. Bidang pertama persegi panjang. Nah, sekarang kita cari luasnya. Berarti A1 nya berapa? Oke. Bidang yang pertama persegi panjang. Nah, luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Jadi di sini kita tulis P dikali L sama dengan, nah, panjangnya berapa? Berarti panjangnya itu yang dari sini ke sini ya, 0 sampai 6, berarti panjangnya 6. Kemudian lebarnya dari bawah ke atas nih, berarti 0 sampai 3, berarti lebarnya 3. Nah, 6 dikali 3 hasilnya 18 cm kuadrat ya, karena luas. Nah, selanjutnya kita tentukan X-nya. X-nya itu titik tengah pada sumbu X atau titik berat pada sumbu X untuk bidang yang pertama. Berarti kita simbolkan dengan X1. Nah, di sini bentuknya persegi. Untuk persegi, titik beratnya itu rumusnya setengah dari panjangnya. Setengah L berarti sama aja setengah kali 6, berarti 3 ya. X nya 3, X1 nya satuannya cm.
Nah, yang kedua kita cari titik berat pada sumbu Y. Berarti Y1 ya, karena titik berat pada bidang 1. Nah, untuk Y sama itu setengah dari panjangnya. Nah, panjangnya atau enggak gini aja, ini setengah L dan di atas setengah panjang. Berarti setengah dikali lebarnya 3 ya, berarti setengah dari 3 itu sama aja 3/2 cm. Oke. Nah, yang bidang 1 udah, yang sekarang bidang 2. Nah, bidang 2 ini merupakan bidang segitiga ya, kita tulis segitiga. Nah, sama kayak yang pertama, kita cari luasnya dulu, berarti A2, luas pada bidang 2. Nah, yang segitiga luasnya rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Nah, berarti setengah. Nah, alasnya dari sini sampai sini, dari 3 ke 6, berarti alasnya panjangnya 3. Nah, tingginya dari sini ke sini, dari 3 ke 6, berarti tingginya juga 3. Nah, 3 kali 3 9, berarti luasnya 9/2 cm kuadrat. Nah, selanjutnya titik berat pada sumbu X, berarti X2 nya. Nah, untuk titik berat pada sumbu X untuk bidang segitiga itu juga rumusnya setengah kali panjangnya, berarti setengah atau setengah alasnya ya, ini ganti A deh biar kalian gak terlalu banyak variabel. Berarti setengah dari 3 sama aja 3/2 cm. Nah, selanjutnya titik berat pada sumbu Y. Oke, ini lihat pada sumbu Y. Nah, segitiganya itu ada di atas persegi panjang. Kalau kita acuannya sumbu Y kan segitiganya tidak dimulai dari angka 0, dia dimulai dari angka 3. Berarti di sini 3 ditambah baru masukin rumusnya. Nah, titik berat pada sumbu Y untuk bidang segitiga rumusnya 1/3 dari tinggi. Berarti sama dengan 3 ditambah 1/3 dikali tingginya tadi 3 ya, kan dari 3 ke 6, berarti tingginya 3 sama dengan nah, 1/3 dikali 3 hasilnya 1, sama aja 3 ditambah 1 sama dengan 4 cm. Nah, kalau udah semua infonya dan kita tulis semua, tinggal kita cari rumusnya. Nah, di sini kan mengenai luas ya, bidang mengenai luas yang berarti ini 2 dimensi. Berarti kita gunakan rumus yang ini, titik berat 2 dimensi pakai luas. Kita salin. Oke, kita cari jawabannya. Oke, ini rumus umumnya. Nah, kita cari dulu titik berat pada sumbu X ya. Oke. Ini rumus umumnya X0 sama dengan X1 dikali A1. Kita lihat di sini tadi X1-nya 3 cm dan A1-nya 18. Berarti 3 dikali 18. 3 dikali 18. Baru setelah itu ditambah X2 dikali A2. X2 nya itu nilainya 3/2, A2 nya 9/2, berarti 3/2 dikali 9/2. Oke. Nah, karena bidangnya cuma ada 2 tadi, persegi panjang dan segitiga, berarti ini cukup penjumlahan sampai 2 aja ya. Oke. Nah, sekarang bawahnya A1 tambah A2, tadi A1 nya 18, A2 nya 9/2.
X0 sama dengan, nah tinggal dikali 3 dikali 18 hasilnya 54 ditambah, nah ini perkalian pecahan, berarti atas kali atas, bawah kali bawah. 3 kali 9 27, 2 kali 2 4. Nah terus sekarang penyebutnya 18 ditambah 9 per 2. Nah masing-masing disamakan penyebut, berarti 18 dikali 2 hasilnya 36 per 2 ditambah 9 per 2. Ini biar penyebutnya sama ya, jadi 18 nya diganti jadi 36 per 2. Nah ini yang atas juga sama, kita samakan penyebutnya. Ini kan 54, sedangkan yang di samping 27 per 4. Kita ubah 54 nya biar jadi per 4, berarti 54 dikali 4 hasilnya 216 per 4 ditambah 27 per 4. Nah terus yang bawahnya penyebutnya udah sama, berarti bisa langsung kita gabung. 36 ditambah 9 45 per 2. Oke, ini yang atas kita jumlahkan karena ada sama penyebut. 216 ditambah 27 hasilnya 243 dibagi 4. Nah ini dibagi 45 per 2. Nah karena dibagi pecahan, kita ubah jadi perkalian, tapi dibalik pembilang jadi penyebut dan penyebut jadi pembilang, berarti dikali 2 per 45. Nah kalau udah, berarti tinggal kita kalikan aja, atau enggak kita sederhanakan bisa langsung. 24 dikali 2, 243 dikali 2 dibagi 4 dikali 45. Ini sama dengan 243 kali 2 hasilnya 486. Nah 4 dikali 45 hasilnya 180. Nah kita sederhanakan, masing-masing kita bagi 18. 486 dibagi 18 hasilnya 27. Nah 180 dibagi 18 hasilnya 10. Nah jadi koordinat pada sumbu X itu nilainya 27 per 10 atau sama aja 2,7. Oke, ini koordinat pada sumbu X. Sekarang kita cari koordinat pada sumbu Y. Untuk koordinat titik berat pada sumbu Y itu sama rumusnya kayak sumbu X, tinggal X-nya kalian ganti dengan sumbu Y. Nah ini rumus umumnya. Sekarang kita masukkan angkanya, berarti Y0 sama dengan, nah Y1 dikali A1. Kita lihat tadi Y1 dan A1 nya. Y1 nya 3 per 2, A1 nya 18, berarti 3 per 2 dikali 18. 3 per 2 dikali 18 ditambah Y2 dikali A2. Kita lihat Y2 dan A2 nya. Y2 nya 4, A2 nya 9 per 2, berarti 4 dikali 9 per 2, 4 dikali 9 per 2. Nah, dibagi A1 tambah A2. A1 nya 18, A2 nya 9 per 2. Atau langsung aja ya, tadi kan ini sama nih penyebut yang di sumbu X, A2 ditambah A1 ditambah A2.
penyebutnya hasilnya itu 45 dibagi 2. Jadi langsung aja 45/2. Nah, terus 3/2 dikali 18. 18 bagi 2 hasilnya 9. 9 kali 3 27. Nah, 27 ditambah 4 dibagi 2 hasilnya 2. 2 kali 9 18. Berarti 27 tambah 18. Nah, ini dibagi 45/2 atau sama aja 2-nya pindah ke atas. Jadi 27 ditambah 18 dikali 2 dibagi 45. Jadi 2-nya pindah ke atas ya. Dan 27 ditambah 18 hasilnya 45. 45 dikali 2 bawahnya 45. Nah, atas punya 45, bawah punya 45, coret-coret berarti tinggal 2. Jadi titik berat pada sumbu Y itu hasilnya 2. Jadi koordinat titik berat pada bidang adalah X, Y. Nah, lihat X nolnya 2,7 berarti 2,7 dan Y nya 2 berarti 2,7 dan 2. Berarti ini jawaban dari soal yang di atas. Oke, sekian penjelasan mengenai keseimbangan benda tegar. Semoga kalian dapat memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.